Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan diberi rezeki yang melimpah. Ketemu lagi di channel SG Angler 21 yang memuat tentang memancing, sejarah, dan ramalan yang kami rangkum. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, dukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa getarkan nada loncengnya, agar sahabat mendapatkan notifikasi video saya yang terbaru. Siapakah Satrio Piningit? Akhir-akhir ini di media cetak, elektronik dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut pemimpin Indonesia tahun 2024. Yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini keluar dari COVID-19 dan bangkit menjadi mercusuar dunia. Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat-serat kuno. Dalam khasanah budaya Jawa dikenal 3 satria. 1. Satria Pinandita adalah tokoh panutan, pemimpin berjiwa pendeta spiritual. 2. Satria Pinili, dan yaitu pemimpin yang pada zamannya dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan menjadi penunjuk jalan di masa kegelapan. 3. Satria Piningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ciri-cirinya, karismatik, adil, bijaksana dan berani melawan tantangan pada zamannya. Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabei Ronggowarsito menulis sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakannya bahwa ada 7 nama Satrio Piningit yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan pengaruh Majapahit dulu. 7 nama itu antara lain: 1. Satria Kinunjara Murwa Kuncara. 2. Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar. 3. Satria Jinumput Sumela Atur. 4. Satria Lelana Tapa Engrame. 5. Satria Piningit Hamong Tuwu. 6. Satria Boyong Pambukaning Gapura. 7. Satria Pinandita Sinisihan Wahyu. Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satrio Piningit, bisa jadi ke-7 nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda. Meskipun ke-7 nama itu telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang menjadi 7 orang yang berbeda-beda. Ke-7 nama satria yang diungkapkan oleh Ronggowarsito itu mengandung makna yang tersembunyi. Karena seperti biasa, para bijak zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Mungkin memang benar setiap zaman akan muncul seorang satria satu persatu seperti yang telah diramalkan. Namun terasa ada yang tidak pas, karena dengan begitu setelah ke-7 satria telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin Nusantara ini. Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ke-7 satria itu sebagai satu karakter yang utuh, tidak terpisah-pisah. 1. Satria Kinunjara Murwa Kuncara, dilambangkan sebagai Satria Kinunjara, yang artinya adalah seorang yang berwatak satria namun dalam proses kematangannya ia seperti di penjara. Dalam arti disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi. Hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar, maka ia akan keluar dan membawa Nusantara Murwa Kuncara, terkenal ke seluruh jagat. 2. Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar. Mukti Wibawa artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang satria yang mempunyai watak yang mulia selayaknya seorang satria, dan mempunyai kewibawaan. Namun selama masa Kinunjara, ia sering kesandung kesampar. Artinya, selalu ada yang berusaha menjegal jalannya. 3. Satria Jinumput Sumela Atur. Jinumput mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat, untuk ikut Sumela Atur, membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara. Mengapa memakai istilah Jinumput? Karena telah dijelaskan bahwa sebelumnya ia tidak berangkat dari kalangan politikus atau pemerintahan, malah disembunyikan di tengah lingkungan rakyat biasa. 4. Satria Lelana Tapa Engrame. Lelana
mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering bepergian jauh dari rumahnya. Kepentingannya adalah tapang rame, maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. 5. Satria Piningit Hamong Tuwu. Piningit merupakan penekanan dari kata kinunjara di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara, melainkan hidup bagaikan di penjara. Hamong Tuwu artinya satria ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan budaya nenek moyang yang telah lama dilupakan orang. Agar rakyat Nusantara mempunyai jati diri yang kuat, namun tetap menghargai budaya lain walaupun tidak ikut budaya tersebut. Satria Pinandita Sinisian Wahyu. Pinandita bermakna bahwa satria ini akan memimpin bangsanya. Sedangkan Sinisian Wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin dan menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapat selama masa gemblengannya dulu. Satria adalah sosok manusia yang benar-benar menjaga hukum kehidupan. Pantang berbuat kesalahan, pun jika telah bersalah pasti ditebusnya. Menjadi seorang satria haruslah bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi alam sekitarnya. Tidak memandang apa sukunya, agamanya, adat istiadatnya, hanya mementingkan kebaikan untuk seluruh alam. Bisa menjadi pandu bagi bumi pertiwi, tauladan bagi sesamanya. Seyogyanya sebagai manusia-manusia yang senantiasa mencari keutamaan hidup, ngupadi keutamaan, kita tidak usah terlalu meributkan siapa yang akan tampil sebagai Satrio Piningit secara pribadi atau tokoh yang akan memimpin bangsa ini. Marilah kita berjuang supaya bisa menjadi Satrio-Satrio Piningit buat diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Syukur-syukur bisa ikut menciptakan Satrio-Satrio Piningit dari sekitar kita. Sekecil apapun andil kita untuk ikut mengembangkan kesadaran spiritual akan sangat berarti bagi perkembangan bangsa ini menuju ke Nuswantara yang gemah ripah loh jinawi ayom-ayom toto titi tentrem karta raharja. Demikianlah ulasan singkat tentang Serat Kuno Satrio Piningit karya Raden Ngabe Ronggo Warsito. Dan nantikan ulasan-ulasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.